pagi rekan semua. Jajaran manajeral dan staf yang saya hormati, terima kasih telah hadir pada rapat evaluasi hari ini. Rapat ini akan sangat krusial banget karena kita akan membahas tren yang cukup mengkhawatirkan pada produk andalan kita Bapak. Kami sudah menyiapkan seluruh dokumen dan tim juga selalu berusaha teliti dalam merangkum data dan setiap divisi yang masuk ke meja manajemen. Nah, rapat ini akan dipimpin oleh Direktur Utama kita, yaitu Bapak Agus. Waktu dan tempat saya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita tidak akan berbasa-basi. Fokus utama kita pagi ini adalah Crispy Banana Delight. Berdasarkan laporan rekapitulasi kuartal ini yang saya baca tadi malam, grafiknya merah. Target kuartal ini sepertinya jauh dari harapan. Kalau kita cuma diam, saya butuh transparansi dari kalian semua. Kita mulai dari ujung tombak perusahaan. Manajer pemasaran, tolong paparkan datanya secara rinci apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Berdasarkan laporan yang kami himpun selama 1 bulan terakhir ini, volume penjualan Crispy Banana Delight kita mengalami penurunan drastis, sekitar 30%. Penurunan paling tajam terjadi di sektor retail offline, khususnya agen-agen grosir dan pusat oleh-oleh yang selama ini jadi penyumbang omset terbesar kita. Dari data retensi pelanggan, kami menemukan bahwa tingkat repeat order atau pembelian ulang dari pelanggan lama kita turun hampir setengahnya dibandingkan bulan lalu. Turun 30% dalam bulan ini, indikatornya sangat buruk. Apakah tim pemasaran sudah mencari tahu akar masalahnya? Kenapa pelanggan setia kita tiba-tiba lari? Mohon izin menjawab, Bapak Pimpinan. Kami dari tim lapangan sudah melakukan survei langsung minggu lalu ke 20 toko grosir besar dan mewawancarai 10 agen distributor kita. Ternyata rak etalase yang biasanya diisi produk kita sekarang digeser oleh kompetitor baru. Mereknya Banana Hits. Mereka sangat agresif memberikan barang konsinyasi dengan keuntungan margin yang lebih menguntungkan pemilik toko. Otomatis pemilik toko lebih merekomendasikan produk mereka kepada konsumen yang datang. Betul Pak, selain faktor agen, dari sudut pandang konsumen akhir, produk kompetitor ini terlihat lebih menarik. Mereka menggunakan kemasan standing pouch dengan ziplock yang desainnya sangat estetik, sementara kita masih bertahan dengan plastik bening transparan. Secara psikologis, di rak toko, konsumen langsung menganggap produk kompetitor ini lebih premium. Padahal harga mereka justru lebih murah, sekitar Rp2.000 dari produk kita. Ini temuan yang menarik. Kita kalah dari segi packaging dan strategi penempatan di agen. Sebelum kita bahas soal produksi, saya mau tahu dampaknya dulu. Tim keuangan, seberapa parah penurunan 30% ini melukai arus kas kita bulan ini? Terima kasih Bapak, dampaknya sangat signifikan. Penurunan omset 30% ini otomatis memotong margin keuntungan bersih kita. Biaya operasional tetap seperti gaji, listrik, dan biaya sewa mesin berjalan terus. Sementara uang yang masuk berkurang. Bulan ini margin keuntungan bersih kita menyusut drastis hingga tersisa 8%. Jika tren ini dibiarkan selama 2 bulan ke depan, perusahaan akan mengalami defisit atau minus operasional. Izin menambahkan dari sisi perputaran uang Bapak, laporan arus kas harian kita juga menunjukkan perlambatan. Utang kita di toko-toko grosir banyak yang belum cair karena barang kita di sana menumpuk dan lambat laku. Namun sebagai antisipasi, posisi kas cadangan dari profit triwulan sebelumnya saat penjualan kita sedang tinggi belum kita pakai. Masih ada sekitar Rp50 juta dana menganggur yang aman digunakan sebagai dana darurat atau dana pengembangan produk Bapak. Baik, setidaknya kita masih punya napas dari dana cadangan. Sekarang saya mau menyoroti masalah yang disinggung pemasaran tadi. Lanjut produksi, bagaimana tanggapan Anda soal kemasan kita yang dinilai jadul dan kalah saing? Mohon izin pimpinan, kami di divisi produksi juga menerima masukan tersebut dan kami harus mengakui secara objektif juga bahwa kemasan plastik bening kita saat ini memang tinggal zaman dulu. Pertimbangan kita pakai plastik bening agar
konsumen bisa melihat langsung potongan daging kesukaan kita. Tapi kami sadar secara visual perlindungan dari packaging juga sangat kurang, apalagi jika disandingkan dengan kemasan full printing di toko-toko. Saya izin menambahkan dari sisi quality control, Bapak, sebenarnya kemasan plastik bening ini juga memunculkan keluhan dari konsumen yang sempat masuk ke layanan pelanggan. Plastik bening ini mudah tembus sinar matahari. Jika produk dipajang di bagian depan toko yang panas, umur simpanannya menurun drastis. Selain itu, jujur saja varian rasa kita juga sudah monoton. Selama 2 tahun kita hanya berputar di rasa original dan manis saja. Nah, itu benar sekali apa yang dikatakan oleh staf produksi. Di media sosial banyak audiens kita yang komen meminta rasa baru. Kompetitor itu sudah berani mengeluarkan rasa modern yang sedang tren di kalangan anak muda Gen Z. Konten media sosial kita juga sulit viral kalau produk yang dipromosikan hanya begitu-begitu saja. Itu yang sedang kami khawatir juga, bahan baku pisang dari mitra petani itu juga kualitasnya sangat bagus, baik sekali jika potensi ini rusak hanya karena kita lambat beradaptasi di inovasi rasa dan kemasan. Masalahnya sudah terpetakan dengan sangat jelas, kemasan tidak tahan cuaca dan jadul, rasa kurang variatif, kompetitor agresif, dan omset merosot tajam. Kita tidak bisa diam. Saya minta solusi dari kalian sekarang, bagaimana cara kita membalikan keadaan bulan depan. Saya punya usulan konkret, kita segera rebranding produk. Pertama, ganti kemasan plastik menjadi kemasan standing pouch aluminium foil. Selain desainnya bisa dibuat full color, aluminium foil juga memblokir cahaya dan udara. Keripik kita itu bisa tahan bisa sampai 4-5 bulan dan tetap renyah. Kedua, kita tambah varian rasa kekinian yang lagi viral. Saya merekomendasikan rasa matcha, coklat lumer, dan keju asin. Saya sangat mendukung untuk usaha dari staf produksi, Pak. Strategi inovasi rasa ini eksplosinya jauh lebih cepat dan lebih murah daripada kita membuat produk dari nol. Mesin potong dan penggorengan kita di pabrik masih sangat mumpuni. Kita hanya perlu belanja satu mesin sealer baru dan mencari supplier bumbu tabur premium untuk pengadaan bumbu. Saya rasa 1 minggu cukup menemukan racikan yang pas. Dari segi produksi terdengar meyakinkan, tapi manajer pemasaran jika produksi sudah membuatkan produk yang bagus, apa jaminan dari pemasaran bahwa barang ini bisa menggeser kompetitor di toko? Dari sisi strategi pemasaran, kami sudah menyiapkan rencana, Pak. Kita tidak boleh melupakan agen dan distributor offline. Begitu produk baru ini rilis, saya mengusulkan kita memberikan program promo distributor berupa buy one get one khusus di minggu pertama peluncuran. Tujuannya yaitu merayu pemilik toko agar mau memajang produk baru kita ini di rak paling depan dan menutupi produk kompetitor lainnya. Selain dari jalur offline, dari jalur digital marketing, kami siap melakukan campaign besar-besaran. Kemasan baru dan rasa coklat atau matcha itu sangat camera face, yang mana kami akan membuat video kampanye di TikTok dan Instagram dengan konsep konten ASMR, dan kita juga bisa mengirimkan produk sampel ke beberapa food vlogger lokal untuk memancing rasa penasaran dari audiens. Mohon maaf, izin menyela sebentar rekan-rekan. Usulan inovasinya memang sangat bagus, tapi kita harus kembali ke realitas angkanya ya. Untuk penggantian kemasan ke aluminium pouch printing dan penggunaan bumbu premium seperti matcha asli, tim keuangan sudah membuat estimasi PHP-nya ya, atau harga pokok penjualannya. Seperti biaya produksi kita per bungkusnya itu akan naik itu sekitar Rp1.500.000 sampai Rp2.000. Pertanyaan saya untuk manajemen, apakah harga jual ke konsumen nanti juga mau dinaikkan juga bagaimana tuh? Ini poin yang sangat krusial Bapak Pimpinan jika melihat kondisi pasar di mana konsumen mulai sensitif terhadap harga dan beralih ke kompetitor yang lebih murah.
Saran saya dari meja keuangan, jangan menaikkan harga jual dulu minimal untuk 3 bulan pertama. Biarkan margin keuntungan kita mengecil sedikit karena menanggung kenaikan biaya sebesar 1.500 tadi. Saya sangat setuju dengan pandangan manajer keuangan. Kalau semisal kita meluncurkan produk baru lalu harganya langsung mahal, mungkin konsumen akan ragu untuk mencoba. Anggap aja pemotongan margin di awal ini sebagai biaya promosi. Yang paling penting sekarang itu adalah volume penjualan kita yang anjlok 30% tadi itu bisa kembali pulih. Dari sisi order praktik, jika pesanan dari pemesanan nanti langsung bayar atau bulk order, kami juga bisa menekan biaya produksi supaya tidak terlalu membengkak. Semakin banyak kuantitas produksinya, biaya paling bisa semakin kita tekan. Diskusi yang sangat baik, analis yang masuk akal dari semua pihak. Saya sepakat dengan kesimpulan ini. Putusan rapat hari ini kita lakukan rebranding total, ganti kemasan standing parts, tambah varian rasa matcha, coklat, dan keju. Harga jual tidak dinaikkan selama kuartal ini untuk merebut kembali pasar. Sekretaris tolong catat semua ini. Sudah saya catat dengan rinci Bapak pimpinan. Mohon arahan untuk tegak waktunya masing-masing divisi agar bisa kami masukkan ke iCloud Plan. Dengarkan baik-baik, kita berpacu dengan waktu untuk manajer produksi dan tim. Saya berwaktu 7 hari kerja, Senin depan bawa sampel kemasan baru dan hasil tes rasa ke ruangan saya. Untuk tim keuangan, begitu proposal rinci dari produksi masuk besok, langsung cairkan anggaran dari sisa kas 50 juta tadi. Jangan dipersulit birokrasinya. Untuk manajer pemasaran dan staf pemasaran, mulai panaskan media sosial kita, bikin tester bahwa akan ada kejutan dari Crispy Banana Delight. Hubungi semua agen distributor kita, semua bisa disepakati. Baik, sebelum rapat evaluasi hari ini saya tutup, izinkan saya membacakan notulen pada rapat hari ini, yaitu pertama, disepakati bahwa penyebab turunnya penjualan sebesar 30% yaitu kemasan yang tidak kompetitif, kurangnya varian rasa, dan harga kompetitor yang lebih murah. Yang kedua, solusi yang diambil yaitu merilis kemasan standing pots premium dengan proteksi cahaya serta mendapatkan rasa matcha, coklat, dan keju. Dan ketiga, biaya akan diambil dari kas cadangan perusahaan dan penjualan harga produk diputuskan tetap untuk menjaga daya saing. Dan yang keempat, seluruh protokit dan pencairan dana ditargetkan sesuai dalam waktu 1 minggu. Apakah ada tambahan atau koreksi dari tim? Mungkin cukup. Mungkin cukup, Pak. Jika cukup, jelas, rapat saya akan kembalikan kepada Bapak pimpinan. Oke. Terima kasih sekretaris dan juga terima kasih untuk semua manajer dan staf atas ide, analis, dan komitmennya hari ini. Saya mengandalkan kerja keras kalian, jangan biarkan produk kita mati di pasaran. Rapat evaluasi hari ini resmi saya tutup. Selamat pagi dan silakan kembali ke pekerjaan masing-masing. Terima kasih.